Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar, meski seringkali tidak kita pahami. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti akan melewati satu pintu yang sama, yaitu kematian. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menghindarinya. Namun yang sering kita lupakan bukanlah kapan kita meninggal, melainkan bagaimana keadaan kita saat meninggal. Apakah kita dipanggil Allah dalam keadaan diridhai atau justru dalam keadaan membawa banyak penyesalan? Syurga adalah tujuan akhir setiap mukmin, tempat penuh kenikmatan, kedamaian, dan kebahagiaan yang tidak pernah pudar. Tetapi syurga bukan sekadar angan-angan. Syurga adalah balasan bagi hamba-hamba yang bersungguh-sungguh menjaga iman, amal, dan keikhlasan hidupnya di dunia. Allah tidak menilai rupa, harta, atau jabatan kita, melainkan menilai hati dan amal yang kita bawa menghadapnya. Melalui pembahasan ini, kita akan belajar tentang 6 tanda yang menunjukkan seseorang insya Allah akan masuk syurga setelah meninggal. Tanda-tanda ini bukan untuk membuat kita merasa paling suci, tetapi menjadi cermin evaluasi diri. Apakah selama ini langkah kita sudah mengarah ke jalan yang Allah ridhai atau justru menjauh tanpa kita sadari? Semoga naskah ini bukan hanya menjadi bahan renungan, tetapi juga menjadi pengingat agar kita memperbaiki niat, memperbanyak amal, dan memohon husnul khatimah hingga akhir hayat. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena bisa jadi salah satu tanda ini sedang Allah hadirkan dalam hidupmu saat ini. Tanda pertama, meninggal dalam keadaan menjaga tauhid dan iman kepada Allah. Tauhid adalah pondasi utama seluruh amal. Tanpa tauhid yang benar, semua amal kebaikan tidak akan memiliki nilai di sisi Allah. Sebaliknya, dengan tauhid yang lurus, dosa-dosa besar pun masih memiliki peluang untuk diampuni dengan rahmat Allah. Orang yang menjaga tauhid tidak hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi menjadikannya sebagai prinsip hidup. Ia hanya bergantung kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, dan takut hanya kepada Allah. Dalam kondisi lapang maupun sempit, hatinya tetap yakin bahwa segala sesuatu terjadi atas izinnya. Ketika seseorang wafat dalam keadaan beriman, meski hidupnya penuh ujian, itu adalah tanda kasih sayang Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapapun yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Ini menunjukkan betapa besarnya nilai iman di akhir hayat. Menjaga iman bukan perkara mudah. Dunia seringkali membuat hati condong pada selain Allah, harta, jabatan, manusia, dan pujian. Namun orang yang Allah jaga imannya akan selalu kembali, bertaubat, dan memperbaiki diri. Ia mungkin jatuh dalam dosa, tetapi tidak pernah meninggalkan Allah. Jika seseorang meninggal dalam keadaan masih menjaga sholat, masih berdoa, masih berharap ampunan Allah, dan masih percaya bahwa rahmat Allah lebih luas dari dosanya, maka itu adalah tanda kebaikan yang besar. Karena hanya orang yang imannya hidup yang akan terus bergantung kepada Allah hingga nafas terakhirnya. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan iman yang utuh, tauhid yang bersih, dan hati yang dipenuhi harapan akan rahmat Allah, sehingga termasuk hamba-hamba yang Allah ridhai dan dimasukkan ke dalam syurganya. Tanda kedua, hidup dalam ketaatan dan wafat dalam keadaan istiqomah. Tanda kedua seseorang akan masuk surga setelah meninggal adalah hidup dalam ketaatan dan diwafatkan dalam keadaan istiqomah. Istiqomah berarti konsisten berada di jalan yang benar, meski pelan, meski sederhana, dan meski sering diuji. Allah tidak menuntut kesempurnaan,
Tetapi Allah mencintai hambanya yang terus berusaha menjaga ketaatan sampai akhir hayat. Orang yang istiqomah tidak selalu terlihat istimewa di mata manusia. Hidupnya mungkin biasa saja, tidak terkenal, tidak viral, dan tidak banyak dipuji. Namun di sisi Allah, langkah-langkah kecil yang ia jaga dengan konsisten memiliki nilai yang sangat besar. Ia menjaga sholatnya meski kadang terlambat. Ia menjaga lisannya meski masih sering tergelincir. Ia menjaga halal dan haram meski harus menahan keinginan dunia. Istiqomah adalah tanda bahwa Allah sedang menggenggam hati seorang hamba. Sebab tidak ada satupun manusia yang mampu istiqomah tanpa pertolongan Allah. Ketika seseorang terus dipanggil hatinya untuk taat, terus diingatkan untuk kembali saat lalai, itu adalah tanda bahwa Allah masih menginginkannya berada di jalan lurus. Salah satu bentuk istiqomah yang paling jelas adalah menjaga sholat hingga akhir hayat. Banyak orang yang di awal semangat beribadah, namun perlahan melemah ketika dunia mulai menawarkan kenyamanan. Tetapi orang yang Allah jaga akan tetap berdiri menghadapnya, meski tubuhnya lelah dan hidupnya berat. Bahkan tidak sedikit orang solih yang wafat dalam keadaan sujud, ruku, atau setelah melaksanakan sholat. Ini bukan kebetulan, melainkan tanda kemuliaan. Istiqomah juga terlihat dari kebiasaan bertobat. Orang yang istiqomah bukanlah orang yang tidak pernah berdosa, tetapi orang yang tidak betah berlama-lama dalam dosa. Setiap kali jatuh, ia bangkit. Setiap kali lalai, ia kembali. Setiap kali jauh, ia mendekat. Hatinya selalu gelisah jika jauh dari Allah, dan tenang ketika kembali mengingatnya. Ketika seseorang wafat dalam keadaan masih mencintai kebaikan, masih berusaha taat, dan masih menjaga hubungan dengan Allah, itu adalah tanda husnul khotimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan terakhirnya. Maka siapa yang dibiasakan taat, insya Allah akan diwafatkan dalam ketaatan. Lebih dari itu, orang yang istiqomah biasanya memiliki hati yang lembut. Ia tidak merasa paling suci, tidak merasa paling benar, dan tidak merendahkan orang lain. Ia sibuk memperbaiki dirinya sendiri dan berharap agar Allah meridhoi hidup dan matinya. Kerendahan hati inilah yang membuat amalnya bernilai di sisi Allah. Jika dalam hidupmu saat ini Allah masih memanggilmu untuk sholat, masih menggerakkan hatimu untuk mendengar nasihat, dan masih memberimu rasa takut ketika bermaksiat, maka jangan anggap itu hal biasa. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkanmu untuk akhir yang baik. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang istiqomah dalam ketaatan, diberi kekuatan untuk terus berjalan di jalan yang benar, dan diwafatkan dalam keadaan Allah ridho kepada kita, serta memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab yang berat. Tanda ketiga, hatinya dipenuhi rasa takut dan harap kepada Allah hingga akhir ayat. Tanda ketiga seseorang akan masuk surga setelah meninggal adalah memiliki keseimbangan antara rasa takut kepada Allah dan harapan akan rahmatnya hingga akhir hayat. Dua perasaan ini adalah sayap iman. Jika salah satunya hilang, maka iman akan pincang. Orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya akan selalu menjaga kedua perasaan ini hidup di dalam hatinya. Rasa takut kepada Allah bukan berarti takut yang membuat putus asa, melainkan takut yang melahirkan ketaatan. Ia takut jika amalnya ditolak, takut jika dosanya belum diampuni, dan takut jika hidupnya berakhir dalam keadaan jauh dari Allah. Ketakutan ini membuatnya berhati-hati dalam ucapan, perbuatan, dan pilihan hidup. Ia tidak berani meremehkan dosa, sekecil apapun itu. Di saat yang sama, hatinya juga dipenuhi harapan yang besar kepada rahmat Allah. Ia yakin bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan tidak akan menyia-nyiakan air mata taubat hambanya. Harapan inilah yang membuatnya tidak putus asa, meski dosa masa lalunya begitu banyak. Ia terus berdoa, memohon ampun, dan berharap agar Allah menutup hidupnya dengan husnul khotimah. Keseimbangan antara takut dan harap inilah yang menjaga seseorang tetap berada di jalan yang benar. Jika hanya takut tanpa harap, seseorang bisa terjatuh pada keputusasaan. Jika hanya harap tanpa takut, seseorang bisa meremehkan dosa. Tetapi orang yang akan masuk surga adalah mereka yang berjalan di antara keduanya dengan penuh kesadaran. Menjelang wafat, tanda ini semakin terlihat jelas. Orang yang Allah ridhoi akan menghadapi kematian dengan hati yang tenang, meski rasa takut tetap ada. Ia takut bukan karena tidak percaya kepada Allah,
tetapi karena merasa amalnya masih sedikit. Namun di balik itu, hatinya yakin bahwa rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosanya. Banyak kisah orang solih yang menjelang wafatnya justru semakin kuat harapannya kepada Allah. Lisannya basah dengan istighfar, shalawat, dan doa. Ia tidak sibuk mengeluh tentang dunia, tetapi sibuk mempersiapkan pertemuan dengan Robnya. Inilah tanda bahwa hatinya masih hidup dan terhubung dengan Allah hingga akhir napas. Orang yang hidup dengan rasa takut dan harap juga biasanya memiliki kepekaan terhadap dosa. Ia tidak bangga dengan masa lalu, tidak menyombongkan amal, dan tidak merasa aman dari murka Allah. Sebaliknya, ia selalu merasa membutuhkan ampunannya. Sikap inilah yang membuatnya terus memperbaiki diri hingga ajal menjemput. Rasa harap kepada Allah juga membuat seseorang meninggal dalam keadaan husnul dzon kepada Robnya. Ia yakin bahwa Allah tidak akan menzaliminya. Ia percaya bahwa setiap sakit, ujian, dan kesulitan yang ia alami adalah penghapus dosa dan bentuk kasih sayang Allah. Keyakinan ini menenangkan hatinya saat menghadapi kematian. Jika seseorang wafat dalam keadaan masih berharap pada ampunan Allah, masih takut jika belum diridhoinya, dan masih menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah, maka itu adalah tanda kebaikan yang besar. Karena hanya hati yang bersih dan hidup yang mampu membawa rasa takut dan harap hingga akhir hayat. Semoga Allah menanamkan dalam hati kita rasa takut yang mendekatkan, bukan menjauhkan, serta harapan yang menguatkan iman, bukan melalaikan. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan hati yang tenang, penuh harap akan rahmat Allah, dan layak untuk dimasukkan ke dalam surganya. Tanda keempat, Allah memudahkan untuk berbuat baik dan dijauhkan dari keburukan menjelang wafat. Tanda keempat seseorang akan masuk surga setelah meninggal adalah Allah memudahkan hidupnya untuk terus berbuat baik dan secara perlahan menjauhkannya dari keburukan, terutama menjelang akhir hayat. Kemudahan dalam kebaikan bukanlah hasil kekuatan diri semata, melainkan tanda pertolongan dan kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Banyak orang mampu berbuat baik sesekali, tetapi tidak semua orang dimudahkan untuk terus melakukannya. Orang yang Allah kehendaki kebaikan akan merasa ringan ketika melakukan amal soleh. Hatinya terdorong untuk bersedekah, lisannya mudah berzikir, dan langkahnya diarahkan ke tempat-tempat kebaikan. Bukan karena ia paling suci, tetapi karena Allah sedang menuntunnya menuju akhir yang indah. Kemudahan dalam kebaikan juga terlihat dari perubahan hidup. Apa yang dulu terasa berat, kini terasa ringan. Apa yang dulu sulit ditinggalkan, kini perlahan dijauhkan. Misalnya, seseorang yang dulu berat bangun sholat, tetapi di akhir hidupnya justru merasa gelisah jika meninggalkan sholat. Atau seseorang yang dulu lisannya sering menyakiti, namun menjelang wafatnya justru lebih banyak diam dan berzikir. Ini semua bukan kebetulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan menggunakannya dalam kebaikan sebelum ia meninggal. Ketika ditanya bagaimana maksudnya, beliau menjelaskan bahwa Allah akan membukakan pintu amal soleh baginya hingga ia wafat dalam keadaan beramal baik. Selain dimudahkan dalam kebaikan, tanda ini juga terlihat dari dijauhkannya seseorang dari keburukan. Bukan berarti ia menjadi malaikat tanpa dosa, tetapi Allah membuatnya tidak lagi menikmati maksiat. Jikapun terjatuh, hatinya cepat menyesal dan segera kembali bertaubat. Dosa tidak lagi terasa manis, melainkan terasa berat dan menyakitkan hati. Menjelang wafat, banyak orang yang Allah jaga akan lebih selektif dalam ucapan dan perbuatan. Ia menghindari perdebatan, menjauhi gibah, dan memilih diam jika tidak membawa manfaat. Hatinya lebih tenang dengan zikir daripada obrolan dunia yang sia-sia. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan hatinya sedikit demi sedikit. Kemudahan dalam berbuat baik juga sering hadir melalui rasa cinta kepada kebaikan. Ia senang melihat orang lain taat, bahagia jika mendengar ayat-ayat Allah, dan tersentuh oleh nasihat agama. Bahkan dalam kondisi sakit atau lemah, hatinya tetap ingin terhubung dengan Allah. Ini adalah karunia yang sangat besar. Orang yang dimudahkan berbuat baik juga tidak bangga dengan amalnya. Ia sadar bahwa semua itu adalah pertolongan Allah. Karena itu, ia semakin tawadhu, semakin merasa kecil di hadapan Allah,
dan semakin berharap agar Allah meridhoi amal-amalnya yang sedikit itu. Jika seseorang wafat dalam keadaan sedang berbuat baik atau setelah melakukan amal soleh, itu adalah tanda yang sangat indah. Sebab akhir hidupnya ditutup dengan ketaatan, bukan dengan kelalaian. Dan Allah Maha Adil, Dia akan membalas kebaikan hambanya dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus berada dalam jalan kebaikan, menjauhkan kita dari keburukan, dan menutup hidup kita dengan amal-amal yang diridhoinya, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang Allah masukkan ke dalam surganya dengan rahmatnya. Tanda kelima, dicintai orang-orang soleh dan didoakan dengan kebaikan setelah wafat. Tanda kelima seseorang akan masuk surga setelah meninggal adalah dicintai oleh orang-orang soleh dan banyak didoakan dengan kebaikan, baik ketika masih hidup maupun setelah wafat. Kecintaan manusia yang soleh bukanlah ukuran utama keselamatan, tetapi ia adalah isyarat bahwa Allah sedang menanamkan kebaikan pada diri seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril dan berkata bahwa Dia mencintai hamba tersebut. Lalu Jibril mencintainya, kemudian menyerukan kepada penduduk langit untuk mencintainya, hingga kecintaan itu diturunkan ke bumi. Inilah sebabnya mengapa orang-orang soleh merasa nyaman, hormat, dan sayang kepada orang-orang tertentu tanpa sebab duniawi yang jelas. Orang yang dicintai oleh orang-orang soleh biasanya memiliki akhlak yang lembut. Ia tidak suka menyakiti, tidak gemar merendahkan, dan tidak senang merasa paling benar. Kehadirannya menenangkan, ucapannya menyejukkan, dan sikapnya mengingatkan kepada Allah. Meski ia tidak banyak bicara tentang agama, perilakunya sudah menjadi nasihat hidup bagi orang di sekitarnya. Kecintaan ini juga terlihat dari doa-doa kebaikan yang mengalir untuknya, bahkan setelah ia meninggal. Banyak orang yang tulus mendoakan ampunan dan rahmat untuknya tanpa diminta, tanpa imbalan. Doa-doa ini bukan sekedar ucapan, tetapi lahir dari hati yang benar-benar merasa kehilangan sosok yang baik. Doa orang-orang soleh memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ketika seseorang meninggal dan banyak hati yang memohonkan ampunan baginya, itu adalah tanda bahwa ia meninggalkan jejak kebaikan yang nyata. Bahkan bisa jadi, doa-doa itulah yang menjadi sebab Allah mengangkat derajatnya dan mengampuni kekurangannya. Orang yang dicintai oleh orang-orang soleh juga biasanya tidak meninggalkan luka yang dalam. Jikapun pernah bersalah, ia mudah meminta maaf dan mudah memaafkan. Ia tidak menyimpan dendam, tidak memelihara permusuhan, dan tidak pergi meninggalkan kebencian. Inilah akhlak yang sangat dicintai Allah. Setelah wafat, tanda ini semakin terlihat jelas. Ketika kabar kematiannya tersebar, orang-orang menyebut namanya dengan kebaikan. Mereka mengenang kesabarannya, kejujurannya, dan kepeduliannya. Jarang terdengar cerita buruk tentangnya, karena ia berusaha menjaga dirinya selama hidup. Semua itu bukan untuk mencari pujian, tetapi buah dari keikhlasan. Lebih dari itu, orang yang Allah cintai akan terus mendapatkan pahala meski telah meninggal. Setiap doa, setiap kebaikan yang pernah ia ajarkan, dan setiap kenangan baik yang mendorong orang lain untuk beramal saleh, semuanya akan terus mengalir sebagai amal jariah. Inilah keuntungan besar bagi orang yang hidupnya dipenuhi kebaikan yang tulus. Namun perlu diingat, kecintaan manusia yang menjadi tanda kebaikan adalah kecintaan dari orang-orang yang saleh, bukan sekedar popularitas atau pujian dunia. Karena banyak orang terkenal, tetapi tidak dicintai oleh langit. Sebaliknya, banyak orang sederhana, tetapi doanya menggetarkan langit. Jika setelah wafat seseorang banyak didoakan, banyak dikenang dengan kebaikan, dan banyak orang yang berharap bisa berkumpul dengannya kembali di surga, maka itu adalah tanda yang indah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang Allah tanamkan cinta di hati orang-orang soleh, dan Allah kumpulkan kita bersama mereka di surganya kelak. Tanda keenam atau terakhir, meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan diberi ketenangan saat wafat. Tanda keenam seseorang akan masuk surga setelah meninggal adalah Allah menutup hidupnya dengan husnul khotimah, yaitu akhir yang baik, penuh ketenangan dan diridhoi Allah. Husnul khotimah bukan hanya tentang bagaimana seseorang meninggal,
tetapi bagaimana Allah menjaga hatinya hingga detik terakhir kehidupannya di dunia. Orang yang husnul khotimah biasanya wafat dalam keadaan hati yang tenang. Meski tubuhnya sakit atau lemah, jiwanya tidak gelisah. Lisannya ringan menyebut nama Allah, hatinya berserah diri, dan pikirannya tidak lagi terikat pada dunia. Ia menerima kematian bukan sebagai akhir segalanya, tetapi sebagai pintu menuju perjumpaan dengan Robnya. Ketenangan saat wafat adalah tanda besar kasih sayang Allah. Orang yang Allah ridhoi tidak menghadapi sakaratul maut dengan ketakutan yang berlebihan, melainkan dengan kepasrahan dan harap kepada rahmat-Nya. Bahkan tidak sedikit orang yang menjelang wafatnya masih sempat mengucapkan kalimat tauhid, berzikir, atau tersenyum dengan damai. Semua itu bukan karena kekuatannya, tetapi karena Allah menolongnya. Husnul Khatimah juga terlihat dari keadaan seseorang sebelum wafat. Ia dijauhkan dari maksiat di akhir hidupnya dan justru didekatkan dengan amal solih. Bisa jadi ia wafat setelah sholat, setelah bersedekah, atau dalam keadaan berbuat baik. Akhir hidup seperti ini adalah karunia besar yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Ketika seseorang meninggal dengan husnul khotimah, maka itu adalah pertanda bahwa Allah telah menerima perjuangannya selama hidup. Meski amalnya tidak sempurna dan dosanya banyak, rahmat Allah menutup semuanya dengan kebaikan. Inilah tanda keenam yang menguatkan harapan bahwa ia akan dimasukkan ke dalam surga dengan izin Allah. Saudaraku, 6 tanda seseorang akan masuk surga setelah meninggal bukanlah jaminan mutlak, tetapi isyarat kasih sayang Allah kepada hambanya. Tanda pertama adalah menjaga tauhid dan iman hingga akhir hayat. Tanpa iman, semua amal tidak bernilai. Dan dengan iman, pintu rahmat Allah selalu terbuka. Tanda kedua adalah hidup dalam ketaatan dan diwafatkan dalam keadaan istiqomah. Meski amalnya sederhana, konsistensi dalam kebaikan menunjukkan bahwa Allah sedang menuntun langkahnya. Tanda ketiga adalah hati yang dipenuhi rasa takut dan harap kepada Allah, sehingga ia tidak putus asa dan tidak pula meremehkan dosa. Tanda keempat adalah dimudahkan untuk berbuat baik dan dijauhkan dari keburukan, terutama menjelang wafat. Ini menunjukkan bahwa Allah sedang membersihkan dan menyiapkan hambanya untuk akhir yang indah. Tanda kelima adalah dicintai oleh orang-orang solih dan didoakan dengan kebaikan, baik ketika hidup maupun setelah wafat, sebagai bukti bahwa kebaikannya nyata dan tulus. Dan tanda keenam adalah husnul khotimah, akhir hidup yang penuh ketenangan dan kepasrahan kepada Allah. Semua tanda ini mengajarkan bahwa surga bukan hanya tentang amal besar, tetapi tentang hati yang terus kembali kepada Allah hingga napas terakhir. Saudaraku, selama napas masih Allah beri, pintu taubat masih terbuka. Jangan menunda untuk memperbaiki iman, memperbanyak amal, dan membersihkan hati. Jangan merasa paling aman, tetapi jangan pula putus asa. Mohonlah kepada Allah agar hidup dan mati kita dalam keadaan diridhoinya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang diberi husnul khotimah, dikumpulkan bersama orang-orang solih, dan dimasukkan ke dalam surganya dengan rahmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.